yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allah kita. Sambil berdiri, kita menyanyi kasih dari surga. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita adalah menjadi sahabat bagi semua. Sehubungan dengan tema ibadah ini, maka telah dipilih nas pembimbing yang terdapat dalam kitab Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Mari berdoa. Inilah kami Bapa yang datang dalam kerinduan untuk menyembah Engkau. Sebab menyadari hanya Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berkenan menguruskan kami, memberkati kami, memberkati setiap ruangan anggota jemaat-Mu yang dipergunakan untuk beribadah saat ini. Agar pujian dan penyembahan kami berkenan kepadamu dan dapat berlangsung hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Karena
kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patut diakui, seringkali kita berbuat apa yang tidak kita kehendaki, yaitu yang jahat, dan tidak berbuat apa yang kita kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ini kami yang datang sujud di hadirat-Mu, membawa pengakuan kami, karena merasa kami melakukan banyak dosa dan pelanggaran dalam hidup ini yang nampak dalam tutur kata, pikiran dan perilaku yang kami lakukan. Karena itu banyak orang yang menerima pelampiasan emosi, amarah, iri hati dan dendam. Kami berdosa kepadamu, dan dengan penuh kerendahan hati kami memohon belas kasihan. Ampuni kami, baharui kehidupan kami, layakkan kami untuk hidup dalam anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang mendengarkan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Kristus, dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32 berkata, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kami."
Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Sebelumnya mari berdoa. Perlengkapi kami Bapa untuk belajar daripada kebenaran firman. Karena itu Roh Kudus-Mu kiranya berkuasa atas kehidupan kami. Kami dimampukan dan diberikan pengertian untuk memahami maksud-maksud-Mu. Urapi hamba-Mu agar dapat melakukan pelayanan ini menurut kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dalam menjalani hidup ini, tidak mungkin kita melakukannya seorang diri. Siapapun kita pasti membutuhkan dan mencari orang lain yang mempunyai kecocokan dengan kita sebagai teman untuk berbagi. Kecocokan itu dapat berupa kegemaran, keahlian, kerohanian, karakter, maupun kebiasaan. Itulah persahabatan yang terjalin akrab karena nyambungnya bicara, pemikiran, maupun tujuan. Persahabatan seperti ini sering ditandai oleh adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan dapat juga terjadi karena didorong oleh rasa senasib sepenanggungan. Tetapi nyatanya, terkadang ada persahabatan yang terjalin karena uang atau kekayaan, jabatan, dan kesuksesan. Karena itu ada ungkapan, ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang melayang. Jika kita punya banyak uang atau sebagai orang penting
atau sukses dalam suatu usaha, maka ada begitu banyak sahabat di sekitar kita. Sebaliknya, jika kita gagal dan tak punya apa-apa, maka saudara yang mempunyai hubungan darah pun sering melupakan kita, apalagi sahabat. Memang tidaklah mudah membangun persahabatan, tetapi jika persahabatan itu tercipta berdasarkan kasih, maka pasti persahabatan itu akan berjalan dengan baik. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita ini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat 14 dan 17. Selanjutnya, nas pembimbing kita dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kata sahabat dalam ayat ini mempunyai pengertian adanya sikap menghormati, menghargai, dan mencari kesejahteraan atau kebaikan kawannya. Bahwa hubungan yang kokoh selalu dimotivasi dengan kasih yang menaruh respek atau hormat. Dua orang yang mendasarkan hubungan hanya pada minat tanpa adanya rasa hormat dan penerimaan kerap kali menimbulkan konflik, ketersinggungan, dan kekecewaan. Persahabatan yang tidak mempunyai landasan kuat tidak akan bertahan lama dalam permasalahan dan perbedaan. Ada satu cerita tentang sejumlah burung yang terbang dengan formasi V. Di antara sejumlah burung yang terbang itu ada seekor yang bersuara jelek dan gaya terbangnya payah. Pada waktu sedang terbang, ada pemburu yang menembak salah satu burung tersebut. Komandan burung memerintahkan 2 ekor burung lain untuk menolong dan mendampingi burung yang jatuh tertembak itu. Tetapi kedua burung yang diutus itu tidak menolong. Mereka justru melarikan diri karena ketakutan dengan letusan bertubi-tubi dari pemburu. Melihat keadaan itu, burung dengan suara jelek dan gaya terbang yang payah merasa kasihan dan turun menolong burung yang tertembak. Pada akhir cerita, burung ini sekalipun bersuara jelek dan gaya terbangnya payah, dia menjadi pemimpin dari kelompok burung lain. Saudara-saudara, cerita ini mengekspresikan bagaimana persahabatan yang baik itu dilukiskan. Ada orang yang mau menolong sahabatnya atas perintah orang lain, atau karena hal itu menguntungkan dirinya. Jika tidak membawa keuntungan, pastilah sahabat itu ditinggalkan. Tetapi ada juga yang mendasari persahabatannya karena kasih yang menaruh hormat. Persahabatan seperti ini yang menghasilkan kesetiaan dan keakraban yang amat dalam. Lepas dari kelemahannya, persahabatan yang didasarkan pada kasih yang hormat menembus batas-batas kepicikan dan menghasilkan kebaikan yang benar. Inilah persahabatan sejati seperti yang sudah diteladankan Yesus Kristus kepada kita. Dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi sangat gampang membedakan antara hamba dengan sahabat. Seorang hamba itu adalah orang yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Sementara sahabat adalah orang yang paling dekat dengan kita dan yang paling mengerti akan pribadi kita dibanding saudara-saudara kita. Bahkan seorang sahabat juga mau berkorban untuk sahabatnya, bukan malah mengorbankan sahabatnya untuk kepentingannya. Yesus sendiri sebagai sahabat yang baik tidak hanya mengajarkan bagaimana gambaran seorang sahabat yang baik, tetapi lebih dulu telah menunjukkan dan mempraktekkan bagaimana karakter seorang sahabat yang baik dan benar. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus telah memberikan teladan persahabatan sejati melalui pengorbanan dirinya. Inilah bukti nyata Allah yang berinisiatif mau bersahabat dengan manusia. Sekaligus ini menjadi dasar bagi persahabatan di antara sesama kita. Yesus Kristus mau menjadi sahabat kita. Pertanyaannya, maukah kita ambil bagian dalam persahabatan ini? Maukah kita menjadi sahabat bagi sesama? Jika ya, mari kita jalin persahabatan di antara kita, bukan dalam angan-angan, bukan pula dalam rangka cari untung, tetapi persahabatan yang ditindaklanjuti dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu berarti persahabatan seperti ini harus diresponi dengan kasih yang menaruh hormat. Bila kita mau bersahabat dengan sesama sebagai wujud nyata persahabatan kita dengan Allah, maka kita harus menaruh sikap hormat kepadanya. Sikap hormat itu diwujud nyatakan seperti yang Tuhan Yesus mau, yakni melakukan perintahnya. Karena itu, saudara-saudara, sekali lagi, maukah kita menjadi sahabat bagi semua? Mari kita jalin persahabatan seperti yang dicontohkan Yesus bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur dengan memberikan persembahan. Hendaklah kita memberi dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus yang telah menyapa kami dengan firman-Mu yang boleh diperdengarkan saat ini. Biar kami bertumbuh dalam pengenalan iman yang benar kepadamu, meneladani apa yang Engkau nyatakan dalam hidup ini, sehingga kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh perkenankan kami ada dalam sukacita, ada dalam kegembiraan, memuji dan memuliakan Engkau, sambil kami diperkenankan untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Diberkati persembahan ini agar menjadi sesuatu yang berharga di matamu untuk menopang kelancaran pelayanan gerejamu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di tengah-tengah pergumulan dunia yang sementara dialami sampai saat ini sehubungan dengan penyebaran COVID-19. Engkau memberkati kami, umat-Mu yang sementara ada dalam ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan untuk melanjutkan kehidupan karena telah dibatasi oleh situasi dan kondisi sehubungan dengan pandemi yang sementara berlangsung ini. Tolong Bapa, Engkau menyatakan kuasa-Mu untuk dapat menghentikan penyebaran virus ini dari kehidupan kami, dari muka bumi ini, termasuk di tengah-tengah kehidupan umat-Mu yang ada di negara kami, Indonesia tercinta, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, bahkan pun di tempat kediaman kami masing-masing, agar sebagai umat-Mu kami dimampukan untuk melewati pergumulan ini dalam keyakinan dan pengharapan, karena Tuhan menjaga, menyertai, membela kami. Kami sungguh percaya pertolongan-Mu sempurna untuk memenangkan kami. Diberkati pemerintah kami, baik pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajarannya, pemerintah provinsi Sulawesi Utara, gubernur, wakil gubernur, bahkan seluruh jajaran yang ada, pemerintah Kota Bitung, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, ketika ambil bagian dan melakukan tanggung jawab untuk menghentikan penyebaran virus ini, agar kiranya
diberikan kesanggupan, diberkati, dikaruniakan kemampuan yang datang daripada Tuhan oleh kuasa-Mu, maka mereka mampu menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kehendak-Mu, sehingga virus ini dapat hilang dari muka bumi ini dan kehidupan umat-Mu kembali berjalan sebagaimana biasanya. Dan kami memohon biarlah semuanya itu hanya dapat berlangsung di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa kepadamu Bapa untuk kehidupan jemaat-Mu yang ada di Sentrum Bitung. Dalam tugas kesaksian, pelayanan dan persekutuan, Engkau memberkati umat-Mu, memberkati gereja-Mu, baik pelayan-pelayan khusus, Samas, Penatua dan Pendeta, UPK, komisi-komisi kerja, badan pengawas perbendaharaan, kostor, pegawai, bahkan pun semua yang telah ambil bagian dalam menopang kelancaran pelayanan ibadah di minggu ini, di saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semua, supaya hanya Engkau yang dipuji dan dimuliakan daripada pengabdian pelayanan yang sudah dipersembahkan. Sambil berharap berkat-Mu terus mengalir dan memenuhi kehidupan umat-Mu. Umat-Mu tetap terpelihara karena Engkau Tuhan mengetahui apa sesungguhnya yang kami butuhkan, kami dambakan dalam hidup ini. Apalagi di tengah menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Mohon campur tangan Tuhan agar kiranya semuanya berlangsung dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa untuk kehidupan umat-Mu yang sampai saat ini dalam penderitaan, dalam pergumulan, karena sakit, karena berduka cita, karena ditimpa oleh bencana, termasuk bencana non alam yang sementara kami hadapi saat ini, virus corona. Engkau menjamah para pasien yang sementara dirawat di rumah sakit ataupun di tempat di mana mereka dirawat, sehingga benar-benar Tuhan oleh jamahan tangan kasih Tuhan mereka dapat dipulihkan, mereka menikmati kesembuhan yang daripada-Mu, memberkati dan menyertai mereka yang dalam duka cita, diberikan penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk dapat melanjutkan kehidupan, kendati pun telah dipisahkan dengan orang yang dikasihi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, biarlah kiranya kepada umat-Mu senantiasa diberikan ketetapan, keteguhan dalam iman dan pengharapan yang sungguh untuk hadapi kehidupan ini. Hanya kepadamu kami berharap, dan biarlah semuanya dapat berlangsung menurut rencana dan cara Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberkati dalam segala apa yang kami lakukan sebagai umat-Mu, dalam pekerjaan, dalam pengabdian, dalam pelayanan, apapun yang dilakukan, kiranya datangkan berkat bagi kami sebagai bentuk nyata daripada pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami yang datang dalam pengharapan, dalam rasa syukur, dan kiranya Tuhan yang akan memberkati saudara-saudara kami, umat-Mu yang sementara bersuka cita dan bergembira, mengucap syukur karena berkat-berkat yang limpah daripada-Mu, melalui sukacita karena bertambah usia kelahiran maupun perkawinan dalam keluarga masing-masing yang menikmatinya, yang merasakannya. Tuhan berkati, dan kiranya mereka tetap dapat memuji
dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami yang datang dalam pengharapan memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang telah ajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini sambil berdiri kita menyanyi Selamat di Tangan Yesus. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat Rasuli berikut ini dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, silakan bersatu. Atas nama Badan Pekerja, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sudah memberi diri untuk beribadah di hari Minggu ini, walau berlangsung di rumah masing-masing. Dan biarlah apa yang kita lakukan tetap berkenan kepada Allah, datangkan berkat bagi kita semua. Terima kasih juga disampaikan kepada pemain keyboard dan kantoria bersama operator yang sudah menopang kelancaran ibadah ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati apa yang kita lakukan senantiasa. Shalom.